Idealis kenapa? Apa Bu? Idealis apa? Ya Bu. Angelina Pariksa ini. Apa lagi? Angelina kenapa? Kayak gini Bu. Coba perhatikan kebersihan kelas kalian. Kalau masih ada sampah-sampah di kolong meja atau kursi, pilih taruh di keranjang sampah. Pilih bus bagi buku paket. Yang belum sisi baju, Mikael dengan Filipus sisi baju ya. Jadi sebagai seorang pelajar, kalian adalah generasi penerus bangsa. Kalian harus mempersiapkan diri kalian sedini mungkin untuk menyambut masa depan yang gemilang. Jadi untuk mencapai masa depan yang kalian inginkan, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. 3 sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi kaitan antara materi minggu lalu dengan materi kita hari ini, di mana hukum dipergunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan penerapan demokrasi. Kompetensi dasarnya itu adalah 3.3. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pencapaian kompetensinya itu 3.3.1 yang berbunyi peserta didik dapat menganalisis makna dan karakteristik hukum. Tujuan pembelajarannya itu ada 4. Yang pertama, menunjukkan sikap doa yang baik dan rasa syukur kepada Tuhan secara benar. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama, jujur, dan percaya diri dengan yang baik. Hari ini kalian akan berdiskusi kelompok, di mana dalam diskusi kelompok ini Ibu akan menilai bagaimana kerjasama kalian untuk menyelesaikan tugas yang akan Ibu berikan dalam kelompok. Nah, materi kita seperti yang tadi Ibu katakan, yaitu makna dan karakteristik hukum. Ini materi yang akan dipelajari hari ini. Makna hukum. Manusia adalah makhluk sosial. Di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Jadi dimanapun ada masyarakat, pasti ada hukum atau peraturan yang mengatur hubungan antar manusia. Hukum adalah aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan atau diterapkan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antar manusia dengan masyarakat. Jadi aturan-aturan untuk mengatur hubungan antara manusia atau individu itu dengan masyarakat yang ada dalam suatu tempat. Jadi seperti yang tadi dikatakan, di mana ada masyarakat pasti ada hukum. Nah, sekarang Ibu minta kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Di depan ya, bukan lihat Ibu. Gambarnya jelas? Kemudian nanti kalian buat pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang ada di depan. Yang ada di layar PowerPoint. Duduk dalam bentuk kelompok ya. Ibu minta berhitung 1 sampai
peraturan lalu lintas. Kelompok 4, Peraturan lalu lintas termasuk hukum apa? peraturan lalu lintas termasuk hukum apa? Oke, jadi setiap kelompok ada satu pertanyaannya berkaitan dengan gambar yang ada di papan. Oke, Ibu mau tanya, gambar pertama itu tentang apa? Hukum. Iya, ini simbol hukum. Kalau gambar 2 tentang apa? Iya, peraturan lalu lintas. Kalau gambar yang ketiga? Persidangan. Iya, persidangan. Seorang sedang menjalani persidangan hukum. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 mau menyampaikan hasil diskusi kami kepada teman-teman. Pertanyaan kami, peraturan lalu lintas termasuk hukum apa? Jawab, termasuk hukum pidana. Termasuk hukum pidana ini adalah hipotesis atau jawaban sementara dari kami. Setelah kami mencari dari berbagai sumber, bahan ajar, paket atau internet, kami menemukan jawaban yang sama, yaitu hukum pidana. Jadi berdasarkan kajian literatur, rumusan hipotesis dari berbagai sumber, bahwa hukum pidana ini adalah jawaban yang sinkron atau sama, sehingga kami bisa menarik kesimpulan bahwa hukum lalu lintas termasuk jenis hukum pidana, karena hukum pidana ini mengatur tentang pelanggaran yang dijalankan, yang di dalamnya membuat tentang melarang pelanggaran sanksi. Sekarang Ibu minta dari setiap kelompok memberikan kesimpulan berkaitan dengan hasil diskusi kalian. Sikap memaksa suatu perintah, larangan atau perizinan untuk tidak berbuat sesuatu, serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Itulah kesimpulan kami mengenai apa itu hukum. Ya, yang berikut kelompok 2. Kesimpulannya adalah hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Oke, yang berikut kelompok 3. Kesimpulan kami tentang mengapa harus ada peraturan lalu lintas, yaitu tata tertib atau peraturan lalu lintas harus ditaati atau dipahami agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya kelompok 4.
mendengarkan berkaitan dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari. Mendengarkan. Siang. Senang menyampaikan argumen kalian. Ya, karena kalian dapat menyampaikan argumen kalian berkaitan dengan hasil pengamatan terhadap serangga. Apalagi Kita dapat mengenal. ya dapat Lebih dalam tentang materi hari ini. ya dapat mengenal lebih dalam tentang materi hari ini.